Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Timah. Saya dari kelas 6J, Prodi PGSD, FKIP UHAPKA. Saya akan mempresentasikan hasil PTK saya yang berjudul peningkatan hasil belajar matematika, materi FPB dan KPK dengan metode contextual learning pada siswa kelas 4 di SDN Bidara Cina 03 Pagi. Ini ada sistematika penelitian tindakan kelas atau sistematika PTK. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan bab 1, bab 2, dan bab 3. Kita masuk ke bab 1, pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Guru mengalami kendala-kendala yang terjadi saat pelaksanaan pembelajaran, khususnya pada siswa kelas 4 di SDN Bidara Cina 03 Pagi. Setiap tes formatif, persentase yang paling rendah adalah mata pelajaran matematika. Masalah penting yang umumnya dihadapi siswa dalam belajar adalah mengenai kurangnya minat sebagian siswa pada mata pelajaran tertentu. Matematika sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib di sekolah memiliki karakteristik yang abstrak, logis, dan sistematis. Pandangan bahwa matematika adalah ilmu yang abstrak, teoritis, penuh dengan lambang, angka, dan rumus yang membingungkan. Untuk menarik perhatian dan minat terhadap siswa, kita atau guru membutuhkan media pembelajaran yang menarik, keterampilan guru dalam menggunakan alat peraga, serta dapat menghadirkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menyampaikan materi, sangat besar pengaruhnya terhadap pemantapan pemahaman siswa tentang pelajaran matematika. Selanjutnya, identifikasi masalah. Selama pembelajaran berlangsung, siswa pasif, kurang memberi tanggapan terhadap materi yang disajikan oleh guru, apalagi bertanya tentang materi yang belum dimengerti. Tidak tertariknya siswa terhadap pelajaran matematika, siswa menjadi tidak termotivasi. Guru kurang terampil menggunakan alat peraga, serta belum melibatkan masalah dalam kehidupan sehari-hari ketika menyampaikan materi yang dipelajari, yang mengakibatkan pemahaman siswa terhadap konsep matematika menjadi rendah. Kenyataan itu sangat disayangkan karena penggunaan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari sangat membantu anak-anak dalam memecahkan masalah. Yang C, pertanyaan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah dalam mata pelajaran matematika, dapat kita rumuskan dua pertanyaan ini. Yang pertama, bagaimana guru meningkatkan motivasi belajar siswa terhadap pelajaran matematika? Dan yang B, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar matematika, materi FPB dan KPK dengan metode contextual learning pada siswa kelas 4. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa terhadap pelajaran matematika. Yang kedua, untuk membantu siswa menguasai matematika, terutama materi yang disajikan. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan hasil belajar matematika, materi FPB dan KPK dengan metode contextual learning pada siswa kelas 4 di SDN Bidara Cina 03 Pagi. Dan yang terakhir, di bab 1 ini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi 2, manfaat teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat secara praktis ini bisa bagi guru sekolah dasar, bagi siswa, bagi pihak sekolah, dan bagi peneliti itu sendiri. Lalu kita masuk bab 2. Bab 2 itu kajian pustaka. Yang pertama ada deskripsi teoritis. Pengertian belajar matematika di sekolah dasar. Matematika adalah salah satu mata pelajaran wajib di sekolah yang memiliki karakteristik yang abstrak, logis, dan sistematis. Lalu ada hakikat motivasi. Motivasi memberikan dorongan untuk timbulnya tingkah laku yang dapat mempengaruhi dan mengubah perilaku. Guru dapat menggunakan berbagai cara untuk membangkitkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, ada media pembelajaran. Media pembelajaran itu media yang digunakan dalam pembelajaran yang memudahkan siswa untuk memahami materi. Media yang digunakan di sini adalah Dakota, FPB, dan KPK. 3. Pendekatan contextual teaching and learning. Prinsip pembelajaran kontekstual adalah aktivitas siswa di mana siswa melakukan dan mengalami, tidak hanya menonton atau mencatat. Siswa dapat mengembangkan kemampuan sosialisasi. Penerapan pembelajaran kontekstual ini sangat
membantu guru untuk menghubungkan materi pembelajaran matematika dengan situasi yang nyata dan memotivasi siswa untuk membentuk hubungan antara pengetahuan dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir ada materi FPB atau faktor persekutuan terbesar dan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Selanjutnya, penelitian relevan. Di sini saya mengambil 3 penelitian. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Edi Surya, Ferry Adriana Putri, dan Mukhtar berjudul Improving Mathematical Problem Solving Ability and Self-Confidence of High School Through Contextual Learning Model. Analisis data menggunakan metode eksperimen dengan metode pembelajaran kontekstual. Hasilnya menunjukkan bahwa model pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan sikap percaya diri dan hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika. Lalu penelitian yang kedua oleh R.T. Hanim berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Matematika melalui pendekatan contextual learning pada siswa kelas 3 SDN 6 Air Molek 1. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik sebelum tindakan hingga setelah tindakan mengalami peningkatan. Terdapat peningkatan motivasi peserta didik terhadap pelajaran matematika sesudah pembelajaran dengan metode pendekatan contextual learning. Dan penelitian relevan yang terakhir itu penelitian dari Putu Mira, Novitasari, Desak Putu Parmiti, dan Adrianus Iwayan Ilya Yuda Sukmana. Itu pada tahun 2020 yang berjudul Efektivitas Hasil Belajar Matematika melalui Model Contextual Learning berbasis masalah terbuka siswa kelas 4 SD. Pengumpulan data menggunakan metode tes. Instrumen pengumpulan data yang digunakan berupa tes esai. Hasilnya, bagi siswa itu memberikan kesempatan kepada siswa lebih banyak untuk berlatih menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan permasalahan matematika. Selanjutnya kita membahas kerangka berpikir. Penelitian tindakan kelas secara garis besar terdapat 4 tahap yang lazim dilalui, yaitu pertama, perencanaan pembelajaran itu meliputi tindakan yang akan kita lakukan untuk memperbaiki, meningkatkan, atau merubah perilaku dan sikap sebagai solusi. Dalam tahap ini juga ditetapkan kapan, di mana, oleh siapa tindakan tersebut dilakukan. Lalu yang kedua ada pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan merupakan suatu perlakuan guru atau peneliti sebagai upaya perbaikan, peningkatan, ataupun perubahan yang diinginkan. Lalu tindakan yang ketiga yaitu tindakan observasi atau pengamatan. Adalah proses mengamati pelaksanaan tindakan untuk mengetahui apakah pelaksanaan tindakan itu sudah tepat atau belum. Dan yang terakhir tahap refleksi. Pada tahap refleksi, peneliti mencari faktor kekurangan dari penelitian tindakan yang telah dilakukan, sehingga untuk melakukan tindakan berikutnya akan menjadi lebih mudah. Dan yang terakhir di bab 2 kajian pustaka itu ada hipotesis penelitian. Berdasarkan landasan teori yang ada, maka hipotesis pada penelitian tindakan kelas ini adalah pembelajaran materi FPB dan KPK dengan metode contextual learning dapat meningkatkan nilai hasil belajar siswa, khususnya di kelas 4 SDN Bidai Cina 03 pagi. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Yang A, tempat dan waktu penelitian. Tempat yang kita ambil untuk meneliti ini ada di kelas 4 SDN Bidai Cina 03 pagi. Waktu penelitiannya ada di semester 2 tahun ajaran 2021-2022 pada bulan Januari 2022. Subjek penelitian ini yang diambil adalah siswa kelas 4 yang berjumlah 28 siswa yang terdiri atas 16 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Alasan peneliti memilih sebagai subjek penelitian ini adalah karena masalah yang diangkat oleh peneliti ini benar-benar dialami oleh siswa kelas 4 tersebut. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Penelitian tindakan kelas ini bersifat kolaboratif, di mana peneliti bekerja sama dengan guru kelas yang bertugas. Yang dimaksud kondisi awal itu adalah gambaran tentang hasil matematika, materi FPB dan KPK di kelas 4 tersebut. Maka peneliti melakukan pretest terhadap siswa kelas 4 pada materi KPK dan SPB. Pretest dilaksanakan pada bulan Januari 2022. Jika hasil pretest membuktikan bahwa prestasi belajar pada materi FPB dan KPK pada siswa kelas 4 masih rendah, maka kita akan masuk ke siklus 1. Yang pertama, perencanaan tindakan siklus 1.
Tindakan siklus 1 dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan. Peneliti dan guru merencanakan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam tindakan siklus 1. Langkah yang pertama itu mengenalkan pendekatan pembelajaran menggunakan pendidikan matematika realistik kepada guru. Lalu, memilih dan mempersiapkan materi yang akan diajarkan, yaitu materi FPB dan KPK. Kemudian kita menyusun RPP siklus 1 yang menerapkan matematika realistik. Lalu membuat media pembelajarannya yang dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Kemudian kita membuat soal lembar kerja siswa. Selanjutnya menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan, yaitu PowerPoint, media Dakota, bendera tusukan berwarna merah dan putih, dan lain-lain. Lalu menyusun dan menyiapkan lembar observasi, kemudian diberikan kepada guru. Dan yang terakhir mempersiapkan soal tes untuk siswa, yaitu tes yang akan diberikan pada awal dan akhir siklus. Kemudian kita masuk ke pelaksanaan tindakan siklus 1. Kegiatan awalnya, guru membuka pelajaran seperti biasa, berinteraksi, menggunakan konteks kelompok, berinteraksi, siswa bekerja sama dengan kelompoknya. Guru mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Lalu ada observasi tindakan siklus 1. Observasi ini dilaksanakan selama pelaksanaan tindakan sebagai upaya untuk mengetahui aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran matematika. Kemudian kita masuk ke refleksi tindakan siklus 1. Refleksi tindakan siklus 1 pada tahap ini peneliti dan guru menganalisis data selama observasi yang meliputi kekurangan maupun keberhasilan dalam pembelajaran. Teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh informasi yang valid dan reliable dari pelaksanaan penelitian tindakan ini, maka perlu kelengkapan data, kualitas alat pengumpul data, dan ketepatan alat analisisnya. Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah hasil pekerjaan peserta didik dalam menyelesaikan soal yang diberikan peneliti tentang FPB dan KPK, yaitu tes tertulis, ada pretest atau tes awal dan post-test atau tes akhir. Yang kedua, hasil dokumentasi yang diperoleh dari pengamatan peneliti selama proses pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir, hasil observasi. Selanjutnya, ini ada instrumen penelitian. Yang pertama, ini adalah contoh penilaian tes atau penilaian pretest atau tes awal dan penilaian post-test atau tes akhir. Ini adalah lembar observasi. Lalu kita membahas indikator keberhasilan. Yang pertama itu ada kerjasama. Untuk mencapai keterampilan dalam bekerja sama, terdapat 8 indikator yang harus diamati. Yang pertama itu keikutsertaan, memberikan ide atau pendapat. Yang kedua, menanggapi pendapat dan menerima pendapat orang lain. Indikator kerjasama yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah jika kerjasama pendidik dan peserta didik pada proses pembelajaran mencapai 75% atau kriteria cukup. Selanjutnya ada keaktifan. Indikator keaktifan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah jika keefektifan peserta didik pada proses pembelajaran mencapai 75% atau berkriteria cukup. Lalu yang ketiga, hasil belajar. Biasanya keberhasilan siswa ditentukan kriterianya, yakni berkisar antara 70-80%. Artinya, siswa dikatakan berhasil apabila ia menguasai atau dapat mencapai skor 70-80% dari tujuan atau nilai yang harusnya dicapai. Lalu G, teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Aktivitas dalam analisis data yaitu ada 3. Yang pertama, reduksi data, yang kedua, menyajikan data, dan yang terakhir, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dengan menerapkan mode pembelajaran langsung dengan media Dakota, maka data yang diperlukan berupa data hasil belajar yang diperoleh dari hasil tes ini. Nilai hasil belajar sama dengan jumlah skor dari soal yang dijawab benar dibagi skor maksimal dari tes tersebut dikali 100. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam mengetahui penilaian hasil belajar siswa dalam penelitian ini, yakni persentase ketuntasan sama dengan
Jumlah siswa yang tuntas belajar dibagi jumlah siswa maksimal dikali 100%. Hasil belajar dianalisis dengan teknik analisis hasil evaluasi untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa dengan cara menganalisis persentase hasil belajar yang diperoleh siswa tersebut. Kemudian dibandingkan dengan KKM atau 70. Seorang siswa tersebut dikatakan tuntas jika telah mencapai skor 70 ke atas. Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada penelitian dengan membandingkan persentase ketuntasan belajar sebelum penelitian dan setelah siklus 1. Sekian presentasi dari bab 1 sampai ke 3 PTK saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.